Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9. Saya Rafif Kaul Septian dengan NIM 013. Dan saya Fredoli Gagastian dari NIM 057. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kompresi data digital. Yang pertama kompresi citra. Kompresi citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan pemanfaatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya sama persis seperti semula. Jadi tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundancy supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas. Karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan. Contoh mudahnya, apabila berkas gambar berukuran 256 kali 26 berwarna polos, dalam tanda kurung setiap pixel berwarna sama, dan tiap pixelnya berukuran 4 byte tanpa pemadatan, berkas harus disimpan berukuran 4 kali 256 kali 256, sama dengan 26.22144 byte. Namun dengan pemadatan, maka data yang perlu disimpan hanyalah data satu warna tersebut dan informasi bahwa seluruh piksel gambar memiliki satu warna yang sama. Jadi, data yang perlu disimpan hanya 4 byte, tambah beberapa byte untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Ini hanya contoh yang simpel ya. Yang kedua ada metode Shannon-Fano. Metode ini adalah pemadatan tanpa kehilangan, memiliki batas rendah di mana berkas tidak bisa dipadatkan lebih jauh lagi. Teori atau teorem Shannon menunjukkan bahwa pemadatan data tidak bisa menghasilkan kadar kode yang lebih rendah daripada entropi Shannon berkas, tanpa menyebabkan kehilangan informasi. Maka apabila suatu berkas sudah dipadatkan, misalnya berkas gambar disimpan di berkas zip, nah berkas zip itu tidak bisa lagi dipadatkan. Contohnya seperti ini, algoritma adalah misalnya lempel zip LZ77 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemampatan data berkehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima. Dengan menghilangkan data yang tidak penting, dapat menghemat ruang penyimpanan. Skema kompresi data lossy dirancang oleh penelitian tentang bagaimana orang melihat data tersebut. Sebagai contoh, mata manusia lebih sensitif terhadap variasi halus dalam pencahayaan daripada untuk variasi warna. Dengan algoritma tertentu, data berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dihasilkan. Contohnya, pemadatan data dengan format berkas gambar JPG bisa menyimpan data yang banyak, tetapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemat memori simpan. Lalu berkas MP3 bisa menyimpan data lagu yang bersuara lebih jernih, tetapi juga bisa mengurangi mutu suara jika ukuran data harus dikurangi. Contoh algoritmanya adalah MP3 JPEG. Paling latar belakang teoritis dari kompresi disediakan oleh teori informasi yang berhubungan dekat dengan teori informasi algoritmik. Untuk pemampatan data tanpa kehilangan dan teori distorsi laju untuk pemampatan data berkehilangan. Studi ini pada dasarnya dibuat oleh Claude Shannon yang
mempublikasikan makalah dasar pada topik ini di akhir 1940-an dan awal 1950-an. Konsep dari pemampatan data juga terhubung secara mendalam dengan statistika inferensi. Ada hubungan dekat antara pembelajaran mesin dan kompresi sebuah sistem yang memprediksikan probabilitas posterior dari sebuah deret dengan diketahuinya seluruh sejarah yang bisa digunakan untuk kompresi data optimal dengan menggunakan coding aritmatik pada distribusi hasil. Saat sebuah kompresor optimal bisa digunakan untuk membuat prediksi dengan cara mencari simbol dengan kompresi terbaik. Persamaan ini sering digunakan sebagai alasan untuk menggunakan kompresi data sebagai patokan untuk kepintaran umum. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fredo. Selanjutnya yaitu audio. Kompresi data audio berpotensi mengurangi transmisi bandwidth dan penggunaan ruangan. Di sini terdapat dua cara kompresi, yaitu kompresi audio tanpa kehilangan atau lossless audio compression dan kompresi audio berkehilangan atau lossy audio compression. Dan kedua algoritma ini mengandalkan psikoakustik dengan menghilangkan bunyi atau suara yang tidak terdengar jelas untuk mengurangi ukuran dari file tersebut. Selanjutnya yaitu kompresi berkehilangan. Kompresi audio berkehilangan banyak digunakan di berbagai aplikasi antara lain MP3 dan komputer. Audio yang telah dikompres secara digital digunakan di sebagian besar DVD, televisi, satelit, dan pemancaran radio. Kompresi audio berkehilangan pada umumnya mengkompres audio jauh lebih banyak daripada kompresi audio tidak berkehilangan. Dan selanjutnya yaitu kompresi audio berkehilangan merupakan cara kompresi audio yang lebih sering digunakan. Cara ini memanfaatkan psikoakustik di mana beberapa data yang tidak dapat dipahami oleh pendengaran manusia dibuang. Misal, potongan suara dengan frekuensi tinggi di luar jangkauan pendengaran manusia. Dengan ini, cara kompresi audio berkehilangan dapat mengkompresi lebih besar daripada cara kompresi audio tanpa kehilangan sekitar persentase 5-20%. Beberapa contoh format yang dihasilkan antara lain Vorbis, MP3, dan Windows Media Audio Lossy. Bisa next. Selanjutnya kompresi audio tanpa berkehilangan menghasilkan representasi data digital yang saat dibuka menghasilkan duplikat dan mirip dengan aslinya dengan persentase 50-60% dari ukuran asli akibat kompleksitas dari bentuk gelombang dan perubahan bentuk suara yang terus-menerus. Beberapa contoh format yang dihasilkan antara lain Free Lossless Audio Codec, Wolfpack, Apple Lossless Audio Codec, MP4 ALS, dan Windows Media Audio 9 Lossless. Video. Kompresi audio tanpa kehilangan menghasilkan representasi data digital yang saat dibuka menghasilkan duplikat yang mirip dengan aslinya dengan persentase 50-60% dari ukuran aslinya. Digital video antara lain pixel, blocks, macro blocks, dan frame tipe antara lain intra-frame, predicted frame, bidirectional frame, dan kompresi tipe MPEG 1-4 dan VC1. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.